Nah, ini saat Indonesia sudah memutuskan untuk membeli J10 dari Cina, ini para netizen ya, terutama netizen-netizen yang ya pengamat militer yang pro dengan alutsista Cina, ini berharap juga pemerintahan Pak Prabowo sekalian membeli pesawat AEWNC atau Airborne Early Warning and Control System ya, KJ500, karena digadang-gadang dengan paket pembelian J10 ya kan, dan pesawat KJ500 AEWNC nantinya akan mempunyai efek deterrent tinggi ya pada Angkatan Udara Indonesia. Nah, kalau menurut admin sih oke ya, memang kalau didukung atau didorong untuk sekalian pembelian pesawat AEWNC, karena notabene secanggih apapun jet tempur sekarang tanpa pesawat AEWNC ya percuma. Lo mau punya jet tempur varian apapun, tapi sekarang radarnya kalah jauh dengan radar terbang pesawat AEWNC seperti ini. Nah, berikan opini ente atau pendapat ente, kira-kira kalau dengan harga dibanderol di harga murah lo sebenarnya, brand KJ500 ini di harga 4-5 triliun rupiah, kira-kira cocok nggak Indonesia membeli AEWNC dari Cina, sekaligus nanti untuk Barat belinya dari Turki kan, kesepakatannya seperti itu. Nah, menengok jauh terkait fakta-fakta unik di mana ya pesawat Airborne Early Warning Control System buatan Cina ini, pesawat peringatan dini dan pengontrol udara, keberadaannya sangat dibutuhkan dalam peperangan modern ya masalahnya. Pesawat yang dikenal dengan kode Airborne Early Warning and Control memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara dini keberadaan objek, pesawat tempur, ya, helikopter, drone, UAV, rudal jelajah dan lain-lain. Karena radius radarnya ini sangat-sangat jauh, milik lawan, ya. Kemudian mengidentifikasi potensi bahaya serta memilah objek yang akan dilumpuhkan. Informasi dikirim ke pesawat tempur kawan atau operator sistem pertahanan udara secara dini, tepat dan presisi sehingga ancaman bisa dihancurkan terlebih dahulu. Nah, seperti berkaca pada perang antara antara India dan Pakistan ya, keberadaan pesawat AEWNC benar-benar menjadi kunci kemenangan dalam sistem pertempuran udara modern. Padahal India nggak kurang jet tempur. Angkatan udara India itu notabene lebih banyak jet tempurnya daripada Pakistan. Tetapi dalam pertempuran udara India keok, keren. Lo bayangkan dari Rafale, dari Sukhoi, dari Tejas, ya kan, Angkatan Udara India mempunyai lebih dari 400 unit, tapi mereka bisa dirontokkan dengan rudal-rudal buatan Cina, tetapi integrasi sistemnya matang seperti itu. Ini buat pelajaran. Nah, dibangun pada pesawat angkut taktis Y9 dan dilengkapi dengan kubah radar ISA 360 derajat. KJ500 menawarkan pengawasan berkelanjutan dengan jangkauan deteksi yang dilaporkan lebih dari kata kuncinya ya, 470 km untuk target seukuran pesawat tempur, secara radikal mengubah kemampuan respon dalam operasi defensif maupun operasi ofensif seperti itu. Bahkan pihak petinggi Amerika, menurut Michael Damm, mantan perwira intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat dan analis di Institut Michael, menyebutkan bahwa untuk pertempuran udara di tahun 2025 ini, beliau bilang ini bukan tentang siapa yang memiliki pesawat terbaik, ini tentang seberapa efisien dan cepat sistem yang saling terhubung dapat mendeteksi, memutuskan dan menghancurkan. Jadi keputusan tercepat yaitu pemenangnya, didukung dengan integrasi senjata yang memadai. Kalau Indonesia kan ini pesawat tempur kan secara kuantitas ya, memang nggak diragukan kuantitasnya ya. Kita belikan ada Rafale, T50, ya kan, terus J10 kan secara kuantitas. Tapi kualitasnya gimana? Jangan-jangan nanti kayak India, menang di jumlahnya saja, jumlahnya banyak, tapi secara kualitas kopong. Nah, kalau Pakistan meskipun gaduh-gaduh juga nggak sebanyak India, tapi kan secara sistem integrasinya keren. Produk baratnya ya menggunakan melihat Pakistan ya, pesawat tempur seperti F-16-nya menggunakan AEWNC buatan Saab ya.
Global Eye. Nah, untuk pesawat Cinanya menggunakan KJ500. Jadi secara hitung-hitungannya udah mantap, Bren. Dan saat ini Cina mempunyai 3 varian, yakni ada KJ500 Basic, kemudian KJ500H dan KJ500A. Nah, dan masih sumber yang sama disampaikan oleh pengamat dari Amerika Serikat, keberhasilan pertempuran saat ini itu tidak terletak pada keunggulan platform individual ya. Maksudnya canggih tapi sendiri itu nggak ada gunanya, maksudnya ya. Tetapi pada kemampuan mengintegrasikan sensor, peluncur, serta sistem komando dan kontrol ke dalam siklus tempur terpadu untuk melaksanakan serangan presisi tinggi dengan cepat dan berskala besar. Maksudnya meskipun senjatamu itu nggak seimbang, dalam arti ada yang canggih ada nggak masalah. Yang penting dalam sistem komando tempurnya itu dalam satu sistem gitu loh, Bro. Satu integrasi, satu komando, satu peluncuran, satu sensor ibaratnya gitu. Contoh saja ya KJ500 dengan pesawat garis depan seperti J10 yang bisa melakukan serangan Bayon Visual Range menggunakan rudal PL-15 yang kemarin sempat heboh beritanya itu. Nah, kira-kira bagaimana ini dengan ulasan admin, apakah Pak Prabowo ini nggak segera berminat bungkus juga pesawat IWNC KJ500 yang harganya cuma 4-5 triliun Pak Prabowo. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.